Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga video pembelajaran ini dapat terlaksana dengan lancar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suryani Saputra dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Unika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang landasan sosiologi. Landasan sosiologi ya, di sini ada dua katanya, ada landasan dan juga sosiologi. Nah, untuk itu kita harus ketahui dulu apa itu landasan dan apa itu sosiologi. Nah, landasan adalah suatu alas atau pijakan yang menjadi fondasi berdirinya suatu hal. Nah, itu adalah landasan. Lalu apa itu sosiologi? Sosiologi itu berarti kan makhluk sosial. Lalu siapa makhluk sosial itu? Kita semua manusia ya. Hal ini berarti manusia hidup dalam suatu kelompok yang di dalamnya terjadi hubungan sosial antar manusia. Berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan tadi ya, maka landasan sosial pendidikan dapat diartikan sebagai norma dasar atau seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan yang berdasarkan pada tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia dalam suatu kelompok yang menjelma menjadi realitas sosial. Sosiologi juga di sini terdapat beberapa ciri ya. Yang pertama itu ada empirisme, dan yang kedua ada teoritis, terus ada kumulatif, dan yang terakhir ada non-etis. Nah, lalu selanjutnya kita menuju ke histori dari landasan sosial atau sosiologi pendidikan. Nah, di Indonesia, perhatian akan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat dimulai sekitar tahun 1900 dengan adanya politik balas budi. Nah, untuk apa? Itu untuk memerangi ketidakadilan melalui edukasi, irigasi, emigrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Nah, untuk pelopor pendidikan di Indonesia di era 1900 diantaranya adalah Van Divender dan Raden Dewi Sartika. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat suatu bangsa. Nah, ada 3 macam norma kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, paham individualisme. Lalu apa itu individualisme? Jadi, individualisme itu adalah setiap orang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak mengganggu keselamatan orang lain. Nah, dampak individualisme ini menimbulkan perspektif yang mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, upaya untuk mencapai pengembangan diri antara anggota masyarakat dengan satu sama lain saling bersaing, menyebabkan dampak yang kuat. Nah, yang kedua, ada paham kolektivisme. Kolektivisme ini memberikan posisi berlebihan kepada masyarakat dan komunitas anggotanya secara personal hanya sebagai sarana bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, ada integralistik. Nah, integralistik ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap anggota masyarakat berkaitan erat satu sama lain secara organik adalah masyarakat. Nah, integralistik ini menempatkan manusia tidak individualisme, melainkan dalam konteks struktur manusia, individualisme juga sosial. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi. Nah, untuk landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik. Lalu, pendidikan dapat berlangsung dalam tripusat pendidikan. Nah, yaitu yang pertama itu di ruang lingkup keluarga atau rumah. Nah, yang kedua di sekolah atau lembaga pendidikan formal.
Nah, yang ketiga, di masyarakat atau lembaga pendidikan nonformal. Lalu, ada hal-hal yang mempengaruhi perkembangan manusia. Apa saja? Yang pertama, ada aspek biologis, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga lingkungan alam fisik, yang keempat lingkungan sosial, yang kelima faktor kebudayaan, yang keenam faktor kebudayaan khusus. Lalu ada 3 fungsi pokok sosiologi pendidikan. Yang pertama itu ada fungsi eksplanasis. Ya, apa itu eksplanasis? Yaitu dalam menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Nah, itu. Lalu yang kedua ada fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang landasan sosiologi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam mengucapkan kata-kata, karena saya juga manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila teman-teman menyukai materi yang saya berikan, teman-teman bisa like dan subscribe. Dan jika teman-teman tidak menyukainya, teman-teman juga bisa dislike ya. Lalu mungkin jika ada tanggapan ataupun tambahan dari teman-teman bisa komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.